Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, habaib dan kiai yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Profesor Fathul Wahid, yang saya hormati dosen beserta jajaran staf dan karyawan Universitas Islam Indonesia, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan sehat dan kesempatan waktu yang luang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi dakwah dengan tema jangan pernah berputus asa di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ikhwani rahimakumullah, di tengah badai pandemi ini banyak sekali masalah multidimensional yang dihadapi masyarakat dunia, terutama bangsa kita Indonesia ini. Di antaranya adalah seperti masalah psikologis, rasa takut, sedih, frustasi dan cemas, hingga menyebabkan banyak sekali orang-orang yang berputus asa. Namun, perlu kita ketahui bahwasannya putus asa adalah sikap tercela yang sangat tidak disukai oleh Allah. Karena dari sikap putus asa tersebut akan menumbuhkan rasa pesimis dan menghilangkan rasa percaya diri. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tay'asu min rauhillah, innahu la yay'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Yang artinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya jika jiwa kita optimis dan terpatri, maka rahmat Allah akan datang untuk menyapa kita. Dengan begitu, dalam diri kita akan muncul rasa optimis dan semangat dalam menjalani hidup, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Secara psikologis, optimisme mengajarkan keyakinan untuk mencapai hasil yang lebih baik, pantang menyerah, serta berpikir positif dalam menghadapi suatu kesulitan. Bersikap optimis berarti menjauhkan kita dari stres, fobia, dan depresi, serta bahaya stroke. Ia tidak mudah kagetan dengan musibah yang diberikan Allah kepada kita. Dengan begitu, orang yang memiliki sifat optimis akan muncul dalam dirinya, yaitu husnuzon, atau selalu berprasangka baik atas segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dalam Islam, sifat optimis biasa disebut dengan roja, yakni perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya yang akan diberikan oleh Allah sebagai hasil buah dari ketaatan kita kepada Allah. Roja termasuk akhlakul karimah yang bermanfaat dalam mempertebal iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendatangkan rahmatnya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam karangan kitabnya Ihya Ulumuddin juz 10 halaman 139 menjelaskan bahwa roja adalah keinginan hati untuk menunggu apa yang ia sukai. Menurut Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin,
menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengerti telah bersepakat bahwa rojak tidak akan sah kecuali dia dibarengi dengan amalan. Oleh karena itu, tidaklah seorang dianggap mengharapkan apabila ia tidak beramal. Hal ini berdasarkan atas firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yang diwahyukan kepadaku adalah bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia berbuat amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Raja kepada Allah Subhanahu wa taala akan tercapai dengan beberapa hal. Pertama, senantiasa menyaksikan karunia-Nya, kenikmatannya dan kebaikan-kebaikan Allah terhadap hamba-Nya. Yang kedua, jujur dalam mengharap pahala dan kenikmatan ada di sisi Allah. Yang ketiga, membentengi diri dengan berbuat amal soleh dan bergegas dalam setiap perbuatan kebaikan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, raja atau optimis itu bisa diraih dengan dua hal. Yakni yang pertama adalah mengambil i'tibar atau pelajaran dari setiap peristiwa, kejadian, dan memperdomani dengan ayat-ayat Al-Quran yang membangun sifat optimisme. Ikhwani rahimakumullah, di dalam ajaran Islam banyak sekali cara agar kita dapat menumbuhkan rasa optimis dalam menjalani kehidupan, khususnya kehidupan kita di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Dalam Quran surat Al-Insyirah, Allah memberikan solusi agar kita terhindar dari sikap putus asa, serta kita dapat memiliki sifat optimis dalam menata kehidupan kita. Surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk dalam surat Makkiyah, dan diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Sebutan surat Al-Insyirah populernya adalah surat Al-Nashrah, diambil dari ayat pertama yang berarti bukanlah kami telah melapangkan. Berkaitan dengan sifat optimisme, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengungkapkan bahwa surat Al-Insyirah berisikan 4 maksud, yaitu menguraikan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, janji Allah untuk menghilangkan kesulitan dan cobaan yang dihadapi oleh beliau, diperintahkan kepada beliau agar tetap tekun dan terus-menerus beramal soleh, pasrah diri semata-mata kepadanya, dan menghadapkan segala harapan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, surah Al-Insyirah menegaskan bahwa segala daya dan upaya dilakukan, barulah kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, usaha saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal tersebut harus selalu berkesinambungan, selalu menghiasi pribadi kita sebagai seorang muslim. Karena betapapun kuatnya, potensi manusia tetaplah terbatas. Hanya harapan yang tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian surah Al-Insyirah ini memulai ayat-ayatnya dengan menggambarkan anugerah keterangan jiwa yang telah diperoleh Nabi Muhammad, serta diakhiri dengan petunjuk yang dapat menghantarkan seseorang guna memperoleh keterangan itu, terutama di tengah badai pandemi ini. Demikian sedikit uraian tentang sifat optimisme yang dapat saya sampaikan. Semoga berbagai masalah yang menjadi dampak dari wabah COVID-19 ini bisa mendapatkan solusi yang dibutuhkan.
Dan semoga kita dapat mengambil i'tibar sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh rasa optimisme dan selalu percaya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.